akan terperangkap oksigen. Nah, ini ya oksigen itu jadi terangkap. Oh, yang bergantung gitu. Kalau ayu, kandungan ayu itu apa? H2O kan, jadi ada oksigen dalamnya. Kalau ayu itu ada Hah? campur ethylene. Tanya es batu kali ke rumah sama pertalite. Kan nih? Es batu gua dimasak nih masak. Tidak. Asal Kalau pulang harus Sakira loh. Sakira tuh. Sahira. Oh, ini tiga. Kurang. Yo, bako banyak arti. kali bisa main. Kalau juga. Asam sulfa. Jadi kau mengandung alkohol. Gaman guys. Bapak isi saja apa kau? Tergantung jauh, kalau jauh buat aku bisa batu. Kalau kakek bisa tiga dulu. Oh, banyak isi. Kalau di Panantan bisa 5 nih. Jadi bang bibitnya kok abang tau nak suang atau baboli lebih dari bang? Ada tuh nak suang dari awal, ada bawa di lah kurang beda. Di Jawa. Di Jawa di Bogor. Banyak mau loh. Oh gama bila, kayak gama kamu. Harus yang yodim nih bang. Hah? Harus yang yodim nih. Iya. Nggak jadi nggak jangan salah. Itu salah kan itu. Kayak kemarin yang satu ya. Kemarin Ada cip. mana? Nah, dapat bang. Kurang tinggi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami, itu Abang Ai Official. Di sini kita akan melihat manen ikan ya bang ya, manen ikan ya. Ya. Manen ikan dan kita Packing bibit. packing bibit. Jadi kita di sini nanya-nanya sama pengusaha sukses ya, yang di mana di Kampar Utara. Oke. Lokasinya di Kampar Utara. Sawah. Sawah
Dusun Sawah, Desa Sawah, Kecamatan Kampar Utara. Nama bibitnya tadi bang? Badan usahanya Sawah Benih Ikan. Sawah benih ikan. Ya. SBI. Ya, SBI. Jadi bibitnya dari mana nih, Bang? Bibit kita datangkan langsung dari Bogor atau Jawa Barat. Mulai dari larva, nanti kita besarkan seukuran 34 atau 35, kita mengatakan seperti itu untuk ukurannya. Lepas itu kita bagi di beberapa kolam agar tidak terlalu sempit, ya kan. Nah, jadi nanti ketika dia sudah pindah ke kolam yang satu, baru kita besarkan lagi seukuran 89, 9, 10 atau 10, 12, baru kita jual lagi. Berarti besar 2 jari enggak? 2 jari ya. Tidak nyampe. Kalau 2 jari itu dia ada juga sampai 2 jari, cuman harganya agak lebih mahal gitu. Kalau 2 jari itu ya nanti untuk harga kita tidak bisa mengatakan di sini lah ya, karena ini menjaga kode etik jurnalistik ya gitu. Itu tergantung dari jarak atau tergantung dari tempat kita mengantarnya kemana. Ya. Jadi kalau dari awal sampai panen berapa lama waktu kira-kira yang harus panen? Oh, kalau dari larva itu memakan waktu 21 hari. 21 hari. Panen ukuran 23, 34. Nah, kita pindahkan ke kolam yang satu, itu memakan waktu lebih kurang 14 hari lagi. Itu bisa dipanen dimulai dari ukuran 68. 68 nanti sampai 10-12. Kalau 10-12 itu nambah lagi 1 minggu. Pasti kurang 1 bulan setengah untuk panen di ukuran 8-10 tadi, ukuran keramba ya. Kita targetnya di sini petani keramba yang ada di sekitaran Sungai Kampar ataupun nanti petani yang ada di luar provinsi kita. Oh, jadi tadi saya melihat ini, Bang, ada itu apa namanya? Ini apa ini? Untuk apa gunanya ini? Waduh, ini ya. Iya. Ini sebenarnya ya, ini namanya agripalpin. Cuman ini sudah ditaruh di botol bekas air mineral. Kalau botolnya ada di dalam sana, boleh diambil kan. Amar diambil agripalpin di plastik merah mah. Nah, itu nanti dalam satu botol itu kita racik lagi gitu kan. Nanti kita masukkan, campur dengan air. Nah, ini dia. Ini namanya agripalpin. Ini obat supaya bekas kita ketika kita nyeser, ya kan, kita seser di dalam kolam, nanti secara otomatis sedikit banyaknya kan ada yang luka gitu kan, ada yang sisiknya agak terlepas gitu. Nah, ini salah satu pencegah agar tidak terjadi jamur begitu. Berarti ini sangat penting ini ya. Sangat penting. Kalau di kami ini sangat penting. Kita menjaga kualitas agar supaya petani kita senang begitu kan. Jadi ketika sudah beli ikan ke kita, jangan sampai di kolamnya mati kena jamur. Nah, ini. Boleh lihat isinya? Boleh. Dia berbentuk serbuk. Serbuk ya. Ya. Putar saja nih. Nah, ini gampang aja. Nah, ini. Nih. Ini bentuknya agak coklat, tapi ketika kena air nih warnanya hijau. Ini teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin nanti ini ini dia. Ya. Jadi teman-teman nanti ingin membuka usaha, bisa dinaikkan ya. Oke. Kalau dia dua kali olahan, maksudnya begini. Kita masukkan dalam 1 sendok teh, ya. Masukkan ke dalam aqua air mineral yang 1,5 liter ya. 1,5 liter tuh kan. Nah, habis itu 2 sendok lah ya kan. Habis itu baru kita bagi lagi nanti ke sini 1 sendok teh atau 2 sendok teh ke dalam yang kecil ini, dan 1 galon tadi kan, 1,5 liter tadi kita ambil lagi 2 sendok, kita masukkan ke sini, baru kita isi lagi penuh air. Nah, kalau enggak nanti terlalu hijau. Jadi tadi ada juga itu menggunakan es batu, itu gunanya untuk apa tuh? Es batu. Iya. Kalau es batu itu kalau pesannya jauh ya. Kalau pesanan jauh itu kita mewajibkan lah untuk menggunakan es batu untuk menjaga kualitas oksigennya biar tidak cepat habis, karena
suhu dingin itu nanti oksigennya lebih tahan lama. Gitu. Oh, berarti untuk memperkuat daya tahannya juga ya. Nah, Es batu itu ya. ya khususnya di oksigen. Ini kan persanannya kita sampai ke provinsi Sumatera Utara, Iya, iya. ke Medan ini, ke Kisaran lebih tepatnya tadi. Jauh Jadi juga kita- ya? lumayan lah. Jadi kita ngantar ke Kisaran. Nah nanti pakai es batu itu agar oksigennya lebih tahan lama. Lebih tahan lama ya. Ya. Nah terus nanti tadi kita juga kasih garam. Ah ya, ada garam juga nampaknya ya. Garam itu hampir sama secara fungsi dengan akripalpin, begitu untuk memperkuat daya tahan tubuh. Jadi kalau Kan. itu yang ketiga itu dicampur nggak masalah ya bang ya. Enggak masalah, malah harus diberikan itu, gitu. Nah, biar lebih tahan untuk fisiknya. Itu untuk ikan, semua ikan, jenis ikan atau hanya untuk Untuk ikan ini? untuk semua jenis ikan. Tadi kebetulan kita panen ikan bawal. Coba nih lihat nih. Ah, kuning kan? Pada kena dikit ya leher itu kan. Sedikit saja tadi. Iya, iya. Hanya beberapa butir. Tuh saking itunya. Kuat ya? Kuat hijaunya nih. Jadi ini kalau untuk usaha kita lebih kurang setahun tahan lah. Ini untuk kita ada efeknya nih enggak bang? Enggak ada, Enggak ada enggak ya? ada efeknya. Ini Asal aman jangan ya? dimakan saja gitu. Aman kan. ya? Jadikan teh. Jangan minum ya. Oke. Nah itu. Jadi tadi jualnya itu pesanan dari mana itu bang? Dari Kisaran, Dari Kisaran ya? Sumatera Utara. Aduh, pahit juga ya bang ya? Lumayan. Pahit juga teman-teman ya. Ya. Temakan juga sedikit. Kita nggak tahu bahannya dari apa, nggak tahu kan. Oke. Nah, Dan Oh, terus gini bang, saya juga mau nanya nih, abang di sini jenis-jenis ikan apa aja nih yang abang jual gitu? di sini kita lumayan komplit ya, lumayan lengkap. Kita di sini juga menjual bibit ikan jelawat. Mm-mm. Kalau orang Kampar bilang ikan lomak ya, bukan jerawat ya. bukan jerawat, jelawat. Jelawat. Jadi Ikan jelawat, baung juga teman-teman. ada, ikan baung, ikan patin. Patin itu khas Kampar ya. Terus nila juga kita budidayakan juga di sini. Berarti komplit semua ya? Gurami. Nah, gurami ini memang langsung kita datangkan dari Bantul, Yogyakarta. Ini asli gurami soal, bukan abal-abal ya. Alhamdulillah sejauh ini prospek gurami itu sangat menjanjikan. Mantap ya berarti ya. Ya, harganya pun lumayan. Begitu. Mungkin kalau ada pesanan belut juga bisa kita datangkan juga. Kita join dengan rekan-rekan di sesama apa namanya, peternak ikan ya, petani ikan begitu ya. Ingat ya, kalau ikan ini bukan peternak tapi petani. Ya. Jadi Bukan petani. bedakan ya petani sama peternak itu. Saya Peternak pikir itu- petani itu awalnya kayak menanam-nanam itu. Bukan. ya. Nah, jadi ikan itu masuk petani. Gitu ya. Bukan peternak. Peternak itu ya hewan-hewan kaki ayam itulah. Ya, jadi juga mau lele juga bisa. Lele. Kita ada lele sangkuriang juga ya, kita budidayakan. Jadi satu kolam itu kapasitasnya berapa kira-kira tuh? Kita kalau hitungnya jangan per kolam. Hitungannya itu per meter. Per meter ya. Sekarang pertanyaannya pembesaran atau pembibitan? Pembibitan nih. Kalau pembibitan belum kita kasih sampling atau belum kita teliti lebih jauh ya untuk kapasitasnya. Tapi kalau untuk pembesaran Nah, per kolamnya itu per meternya itu kalau untuk bawal itu 10 ekor per meter. Maksudnya ketinggian air 1 meter, lebar 1 meter, panjang 1 meter itu 10 ekor. Kapasitas optimalnya ya. Satu kubik itu ya? 1 meter kubik. Nah, itu 10 ekor. Kalau nila sama, patin juga sama. Kalau gurami bisa lebih diperbanyak, ditadatkan itu 20 ekor per meter kubik. Ya. Kalau lele lebih banyak lagi tuh. Lele mungkin ya 100 atau 200 ekor per meter tuh muat. banyak ya. Banyak kalau lele banyak. Kapasitasnya biar berpadat. Panennya pun lebih cepat, 3 bulan panen. Kalau per kantong tadi itu kita isi per kantongnya itu kalau untuk kapasitas kayak tadi ke kisaran Iya. itu kan memakan waktu lebih kurang 16 jam ya. 16 jam atau 14 jam perjalanan ya. Berarti satu hari lebih ya, satu hari ya. Ya, 14 jam itu kita
berisi per kantong itu 250 ekor, 200 sampai 250 ekor. Ya, gitu. Tergantung ya ukuran tadi ya. Tadi ukurannya itu ukuran 810. Kalau ke Pekanbaru itu paling 300 ekor. Kalau sekitaran kita di sini, kalau keramba-keramba yang ada di lingkungan kita, Kecamatan Kampar ini, itu 350 ekor bisa. 350 sampai 400 bisa. Itu tergantung dari jarak. Karena oksigen itu kan tergantung ikan tadi. Normal itu 8 jam. Kalau bibitnya ini abang pesannya dari awal itu dari mana pesan itu? Dari Bogor. Kita dari Bogor. Tapi lebih sering kita ke Bogor. Ya. Masih dalam bentuk larva lah, Bang. Larva. Itu belinya bentuk kayak plastik tadi atau Ya, di kantong juga sama mereka di sana. Sampai di sini. Nanti datangnya per box gitu kan. Pakai packing styrofoam ini, Bang. Nah, styrofoam. Styrofoam itu coba ambil styrofoam ini. Nah, satu styrofoam. Nah, ini dia. Nah, satu styrofoam ini. Nah, ini. Satu styrofoam ini kalau untuk bawal kita isinya lebih kurang 180 bisa. Tapi paling minimal kita pesannya ini 120.000 ya. Berarti kapasitas satu kapasitas styrofoam. satu ini ya. Karena ini mengingat ongkos juga ya. Iya. Nah, karena pengiriman dari sana otomatis ongkos pesawat itu kan tergantung per SNU namanya itu kan. Kalau sekarang 850 tah 950 sekarang itu per boxnya itu ongkos dari Jawa ke sini. Mahal juga sih ya. Ya lumayan, makanya harga larvanya jadi naik juga gitu. Kalau awal-awal dulu 250 per box itu cuman harga jasa turun. Kalau sekarang naik. Jadi ini semua kolom sini pembibitan semua nih, Bang. Ada juga pembesaran. Ada pembesaran. Sebagian pembesaran, pembibitan juga. Jadi ada berapa kolom kira-kira sini yang Kalau waduh yang di sini punya saya. iya. Jangan punya saya lah. Iya. Kalau di sini semuanya berapa nih ya? Banyak ya. 300 kolom ada lah. Banyak. 5 tahun terakhir ini ya naik gitu. 5 tahun terakhir ini kolom usahanya sudah lumayan menjanjikan begitu. Untuk soal sampingan. Sesampingan ya. Kalau pembesaran itu alhamdulillah sejauh ini ya dan bantu kita jadikan usaha, kita hobinya tersalurkan gitu, uang kita juga kalau panennya lumayan kita bisa juga kasih ke tetangga. Nah itu Banyak apanya ya. ya hobi sekaligus apa namanya menghasilkan cuan gitu. Cuan, ya. Cuan. Untuk kendala-kendala yang dihadapi selama proses ini apa-apa aja, Bang? Selama kami menjalani usaha ini ya. Iya. Oh gitu. Ya kita kan namanya memelihara makhluk hidup ya kan. Yang pastinya itu kendalanya itu pasti kematian, penyakit dan kematian. Sudah pasti ya. Nah hama, penyakit dan kematian. Nah itu. Kalau kita pembibitan kita kan menjual ekornya, kita per ekor itu kan. Gitu kan. Jadi kalau mati itu sudah mengurangi daripada income kita, pendapatan kita. Maka itu sebaik mungkin kita usahakan kolom kita itu steril dari hama, baik itu berupa ikan gabus, burung, ya kan, belut atau sejenisnya yang sifatnya karnivora, suka jadi hama bagi ikan kita. Nah itu untuk hama ya. Kalau untuk penyakit seperti parasit, ya khususnya gurami itu terlalu rentan terhadap penyakit. Susah dia dalam pemeliharaannya. Jadi kalau gurami ini harus hati-hati kita dalam pengerjaannya gitu. Kalau kurang hati-hati nanti guraminya bisa saja terkena jamur atau parasit yang bisa membuat ikan itu lemah, tidak bergerak gitu. Nanti lama-lama mati. Lemas, mati ya. Nah, nanti kita jualnya di mana? Nggak ada. Itu yang kita kendala. Jenis piras itu ini nggak, Bang? Dia menular ke yang ikan yang lain. Ah, itu yang kita teguhkan. Rata-rata menular. Penyakit itu rata-rata menular. Begitu. Terus juga
kita harus perhatikan juga pH air. pH yang baik itu di antara kisaran 6 sampai 8, 6, 7, 8 itu pH air. Itu yang bagus ya. Kalau kita mengukur pH itu pakai kertas lakmus ya. Kertas lakmus kita ukur berapa pH-nya. Nah, ketika pH-nya 6, 7 atau 8 itu udah kita itu sih kalau untuk penyakit hama itu. Paling juga kalau kendalanya paling kan namanya juga kita jual bibit itu di bulan-bulan yang kurang kurang konsumen datang di sini. Maksudnya seperti bulan menjelang Lebaran ya kan. Momen sibuk ya. Momen-momen yang rata-rata orang membutuhkan biaya untuk menyekolahkan anak, beli kebutuhan untuk Lebaran gitu. Itu kalau penjualan bibit biasanya ya itu agak lesu permintaannya itu. Nah itu kita pandai-pandai kita lah, namanya juga berusaha, kita cari momen yang pas gitu ya kan. Karena kalau kita berusaha itu kita jangan hanya saja bisa memelihara, tapi kita juga hanya harus bisa melihat kesempatan. Nah gitu, bagaimana kesempatan ini bisa kita manfaatkan sebaik mungkin. Nah itu. Jadi untuk hama-hama tadi itu ada solusinya nggak, Abang? Kira-kira kalau Oh ada. Jadi kalau untuk burung bisa kita pasang jaring untuk perangkap ya, perangkap burung tadi. Kalau untuk ikan gabus, belut atau ikan lele yang suka makan ikan ternak kita atau ikan bibit kita, itu bisa kita gunakan potas. Sebelum memasukkan kita bersihkan, kita pembersihan ya, pembersihan kolam. Jadi ada 3 tahap untuk kolam itu, ada pembersihan, ada pemupukan, baru kita penanaman. Nah itu. Jadi ketika pembersihan inilah kita usahakan agar hama itu betul-betul mati gitu. steril lah ya. Steril lah, istilah dari steril, hama-hama. steril dari hama. Kalau cara mengutasnya itu kita airnya itu harus rata semuanya. Lantai kolam itu semuanya harus kena air, baru kita tebarkan potas. Nah, Jadi harus dicairkan dulu ya. ya potasnya, potas. Besok kita buatlah video untuk potas itu ya. Mungkin Anda saya suruh potas. Keuntungannya seperti mana, apa itu pendapatannya sekali panen? Hasilnya ya. Hasilnya Eh, ya kerugiannya juga lah. Ya kalau kerugian dia tergantung jenis ikan yang kita bawa lah, kita tanam ya. Kalau larva itu kan harganya itu kan di kisaran Rp20 per ekor. Jadi kalau modal satu box tadi 120.000 itu kan berapa? 2.400.000 kan? 2.400.000. Ditambah biaya pembersihan itu lebih kurang 300, 2.700.000, biaya pakan 300, berarti totalnya lebih kurang 3 juta. Itu selama kita penanaman larva tadi gitu ya. Awalnya. Sampai itu ukuran 23 atau 34 tadi panennya. Jadi kalau rata-rata hasil yang kita peroleh itu, misalnya kalau berhasil ya, itu bisa mencapai kadang 80%. 80% dari 100.000 berarti 80.000 gitu ya. 80.000 nanti kita jual di harga bisa kita utarakan harga di sini. Tidak usah lah ya. Tidak usah lah. Jadi lebih kurang kalau kita 80.000 itu kita memperoleh uang lebih kurang 12 jutaan gitu. 12 jutaan. Nah, itu dikurangi tadi modal 3 juta, berarti kita dapat 9 juta itu selama 3 minggu. Nah, itu. Tapi kalau mati, ya berarti rugi kita sekitaran itu tadi 2 juta, hampir 3 jutaan juga itu untuk kerugian kita. Kalau digurami itu modalnya lebih kurang 3.500.000 itu menjelang panen. Modal. Dan kalau dia jumpa dari perboknya itu, kalau gurami perboknya itu 5.000. Kalau kita jual nanti itu dapat uang lebih kurang itu ya di 10 jutaan. Nah, dikurangi tadi modal lebih kurang berapa tadi itu? 3.500.000 ya kan, berarti lebih kurang kita dapat tuh 6 jutaan.
Itu selama waktu lebih kurang 2 bulan. 2 bulan ya. Jadi itu Kalau untuk pembibitan tuh enggak bukan untuk pembesaran ya teman-teman ya. Pembibitan itu pembibitan. Kalau pembesaran itu gurami itu persentase pakannya ya, dari 1 ton itu dia menjadi, kalau peletnya bagus protein 30%, itu hasil daging kita peroleh itu kalau untuk gurami lebih kurang 60%. Ya, 60% jadi daging. Nah, berarti ya bisa kita kalikan harga sekarang pelet dengan harga penjualan gurami sekarang 35.000 per kilo. Itu kita diambil oleh apa namanya nih, tengkulak ya, atau toke di sini. Nah gitu, bisa kita kalikan tuh berapa itu keuntungannya di situ ya. Jadi terpakannya itu per ton, berarti kalau habis ton berarti dapat ikan 600 kilo. 600 kilo ya. Kalau kita bantu dengan sayur lagi lebih banyak lagi nanti hasilnya gitu. Nah, bisa dikalikan. Kalau untuk bawal itu dagingnya 1 ton itu 80% sampai 90%. Harga penjualan bawal di sini sekarang 18.000, 17.000 sampai 18.000. Nah, bisa kita kalikan berapa itu. Kalau untuk patin, patin sama dengan bawal 80 sampai 90% untuk dagingnya 1 ton itu. Penjualannya sama juga dengan bawal, 16 sampai 17. Kalau nila sekarang penjualan kita 28.000, 25.000 sampai 28.000. Itu pakannya itu persentase pakan jadi daging itu lebih kurang kalau untuk nila 60 sampai 80% jadi daging. Ya, itu bisa kita kalikan itu jadi keuntungannya. Satu lagi. Ya. Jadi untuk pesan-pesan untuk para pemula nih, untuk yang mau membuka usaha kolam, yang minat lah. Mohon apa ya Bang, kasih saran lah untuk teman-teman kita yang nonton video ini. Oke, jadi teman-teman jangan ragu untuk berusaha ya, usaha apapun itu. Kalau kami kulitnya di sini ikan, jangan ragu untuk membuka usaha ikan. Kita punya lahan, kita punya fasilitas air. Nah, silakan buka usaha ikan. Tidak pun punya, kita buka usaha kolam terpal juga bisa. Jangan ragu, insya Allah ikan adalah kebutuhan sehari-hari. Walaupun bisa juga ya. Pokoknya ikan itu adalah kebutuhan yang tidak akan pernah putus. Gitu. Karena semua orang akan, atau selagi manusia hidup, ikan itu akan dibutuhkan. Gitu. Jadi usaha ternak atau usaha budidaya ikan ini, asal penanaman ikan itu, asal usaha budidaya ikan ini sangat menjanjikan. Begitu. Hobi tersalurkan, uang juga kita dapat. Oke teman-teman ya, itu dari pengusaha sukses dari Kampar Utara ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ingin nanti pesan ikan juga bisa, nanti komen ya di kolom komentarnya ya. Nah, jadi mau minta saran atau bagaimana. Oke teman-teman, nah, terima kasih telah menonton video kami ya. Jangan lupa like, comment, and share ya. Subscribe-nya juga jangan lupa ya. Dan di share ke teman-teman yang lainnya ya. Nanti dari teman-teman kalau ingin yang komen-komen, silakan komen, pengen tanya-tanya ya. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.